Baik, Pak. Ini kelompok ini luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Kali ini pengamatnya Bu Mei. Oke, Bapak Ibu, kita masuk kasus 3. Kasus 3 ini menceritakan rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Bagaimanakah Anda menyingkapinya? Kita akan dengarkan Bu Rina dan Bu Rukmana dalam kasus ini. Bu Rina sebagai coach, sedangkan sebagai coach-nya ini rekan guru itu Bu Rukmana. Kami persilakan untuk Bu Rina dan Bu Rukmana. Assalamualaikum, Bu Rukmana. Gimana nih kabarnya, Bu? Waalaikumsalam, Bu Rin. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Bu Rukmana, mohon maaf nih sebelumnya. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya, kok Bu Rukmana kelihatannya murung ya? Kurang bersemangat gitu. Kan biasanya Ibu orangnya selalu semangat. Sekarang kok Ibu suka menyendiri? Mungkin Bu Rukmana bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya, Bu, kira-kira? Iya nih, Bu Rin. Saya ini sebenarnya kepingin ngobrol, tapi bingung mau ngobrolnya sama siapa ya. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya hari ini, Bu. Sebelumnya mohon maaf nih, masalah apa yang sedang Ibu Rukmana alami sekarang? Begini, Bu Rin. Pekan lalu saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Nah, setelah pengawas pulang, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu. Terus ketika Ibu dipanggil, beliau menyampaikan apa, Bu Rukmana? Nah, itu dia, Bu Rin. Kata kepala sekolah, dari hasil supervisi saya itu, kelihatannya pengawas tidak berkenan, Bu, jika saya mengajarnya itu tanpa melihat buku teks. Begitu ya. Terus selama ini jika Ibu Rukmana mengajar, Ibu menggunakan media apa ya, Bu? Saya, Bu, lebih nyamannya jika mengajar menggunakan media yang menarik, Bu. Begitu ya. Contohnya seperti apa, Bu? Biasanya sih saya menggunakan PPT, Bu. Nah, kebetulan sekali saya itu suka membuat PPT, Bu. Dan saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT. Seperti bentuk animasi gitu, Bu Rin. Nah, menurut saya, anak-anak itu senang sekali dan antusias ketika saya mengajar dan menggunakan PPT tersebut, Bu. Ya. Sekarang saya paham. Selain menggunakan PPT, biasanya Ibu menggunakan media apa lagi, Bu? Biasanya sih saya itu membuat video pembelajaran juga, Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya itu mendesain video terlebih dahulu.
Kemudian saya buat beberapa video agar materi itu bisa diserap oleh anak-anak dengan mudah, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah metode itu efektif, Bu? Ya, menurut saya itu sangat efektif sekali, Bu. Nah, buktinya apa coba, Bu? Buktinya, ketika saya menggunakan metode video tersebut, murid-murid saya itu, Bu, antusias dan mudah memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Karena materi-materi yang saya sampaikan di PPT itu sudah cukup jelas dan konkret, sehingga menarik bagi mereka, Bu. Ditambah lagi animasi-animasinya yang memang menarik, Bu, buat anak-anak. Bagus, Bu Rukmana. Nah, coba sekarang, selain PPT dan video, apakah ada lagi media yang Ibu gunakan? Ada, Bu. Biasanya saya menggunakan lingkungan sekitar juga sih, Bu. Ya, tergantung materi yang akan saya bawakan, Bu. Jadi, saya sesuaikan materi dengan media yang saya gunakan. Seperti itu, Bu. Wah, itu sangat bagus sekali, Bu Rukmana. Nah, hanya saja menurut pengawas, Bu Rukmana dianggap belum baik ya, karena tidak menggunakan buku teks. Begitu kan, Bu? Iya, Bu. Seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bu. Sebelum Bu Rukmana membuat PPT, kemudian Ibu membuat video animasi atau media yang lainnya, kira-kira apa yang Bu Rukmana lakukan? Biasanya, Bu, saya merangkum materi tersebut. Kemudian saya ketikkan juga, Bu. Namun tidak saya print sih, Bu. Saya hanya menyimpannya berupa file dan saya simpan di laptop saya, Bu. Nah, kira-kira berapa banyak yang sudah Bu Rukmana rangkum? Kalau dihitung-hitung sih, Bu, sudah hampir setengah dari setiap materi, Bu, yang sudah saya rangkum dalam bentuk file. Nah, berarti dari pembicaraan ini sebenarnya Ibu sudah menggunakan buku teks loh, Bu. Hanya saja dia dalam bentuk file ya, belum di-print. Oh, iya. Cuman mungkin menurut pengawas, kalau buku fisiknya itu tidak saya letakkan di atas meja, saya itu dianggap tidak menggunakan buku. Seperti itu ya, Bu, kira-kira. Benar sekali, Bu Rukmana. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya supaya buku fisiknya itu nanti bisa terlihat oleh pengawas? Saya baru terpikir nih, Bu. Saya kan memiliki banyak rangkuman materi nih. Mungkin rangkuman materi yang sudah saya buat bisa saya kumpulkan kali, Bu, ya, menjadi satu. Kemudian saya print agar menjadi bentuk seperti bahan ajar gitu kali ya, Bu, atau modul. Ya, betul sekali Bu Rukmana. Itu hal yang luar biasa. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Ibu membuat itu menjadi modul ajar? Saya akan mengumpulkan semua tulisan-tulisan saya yang tadinya saya simpan berbentuk file di dalam laptop saya, Bu. Ya, berarti harus dikumpulkan dulu ya, Bu. Setelah dikumpul, rencana apa selanjutnya yang akan Ibu buat terhadap file tersebut? Iya, Bu. Rencana saya nantinya saya akan mengumpulkan file-file yang sudah ada di laptop, Bu. Kemudian
saya kumpulkan berbentuk permuatan pelajaran. Setelah itu saya akan tambahi beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran itu. Gimana kira-kira, Bu? Wah, bagus sekali Bu Rukmana. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak teman Ibu yang bisa membantu Ibu untuk membuat bahan ajar yang lebih kreatif lagi atau modulnya supaya lebih menarik lagi loh Bu jika dilihat. Sepertinya ada Bu Rin. Saya tuh punya teman Bu. Dia itu pinter loh Bu di bidang IT. Mungkin saya bisa minta bantuannya. Teman saya itu Bu, namanya Bu Mei. Bu Mei itu emang jago sekali tuh Bu di dalam mendesain cover seperti itu. Membuat infografis juga hebat sekali Bu. Kemudian nanti saya juga akan minta bantuan Bu Ana juga nih Bu. Karena Bu Ana itu hebatnya di bagian editornya Bu. Jadi nanti saya minta bantuan Ibu Ana supaya lebih menarik gitu Bu covernya. Jadi kata-katanya juga lebih terarah seperti itu kira-kira loh Bu. Wah, luar biasa sekali. Nah, kemudian jika modul ajarnya sudah jadi, kira-kira rencana selanjutnya apa nih Bu? Kalau nantinya modul ajar itu sudah jadi sih rencana saya ya Bu. Yang pertama pastinya akan saya tunjukkan nih Bu sama Bapak Kepala Sekolah. Terus sama Bapak Pengawas juga Bu nantinya supaya Bapak Pengawas itu ya tahu juga Bu kalau saya itu udah menggunakan buku Bu saat mengajar. Kemudian saya juga nantinya akan menunjukkan Bu sama Bapak Pengawas bahwasanya saya itu sudah memperbaiki Bu kekurangan saya yang tadinya memang disampaikan kepada kepala sekolah saat supervisi. Selanjutnya, kalau ada apresiasi guru pembuatan bahan ajar, saya mau ikut juga tuh Bu. Ya, hitung-hitung cari-cari pengalaman gitu Bu. Jadi Wah, luar biasa sekali semangat Bu Rukmana. Saya doakan nih Bu, semoga rencana yang Ibu rencanakan dapat terwujud dan akhirnya kegelisahan yang Ibu Rukmana alami akan hilang. Iya Bu Rin, amin 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 Bu. Terima kasih Bu doanya. Dan sekarang Bu, saya nih ngerasanya udah lega banget. Karena saya itu udah bisa berbagi dengan Ibu. Nanti saya akan berjanji nih Bu, setelah saya berjanji Bu bahwa saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana saya tadi. Terima kasih banyak ya Bu Rin, sudah bersedia nih menjadi teman ngobrol saya dan mendengar unek-unek saya. Sama-sama Bu Rukmana. Saya juga ikut senang loh Bu bisa berdiskusi dengan Bu Rukmana. Dan saya lihat Ibu sudah tersenyum lebar nih. Berarti kegelisahan Ibu saya rasa sudah hilang ya. Sekali lagi saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang Ibu Rukmana rencanakan dapat terwujud. Saya terima kasih juga loh Ibu sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rin, sama-sama. Wow, hebat, hebat. Ini Panjang ya Pak, panjang ceritanya. luar biasa ya Bu Ina sama Bu Rukmana. Mantap. pengamatnya sudah. Ya, ini Pak, saya sebagai pengamat akan menyampaikan tujuan dalam coaching ini sudah cukup jelas, di mana yang dibicarakan di sini mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh seorang rekan guru Bu Ina, yang memang dalam hal ini mengenai supervisi yang dilakukan seorang pengawas. Jadi sudah cukup jelas di sana terlihat. Kemudian dalam hal mengidentifikasi, di sini coach sudah melakukan penggalian dan pemetaan situasi
yang sedang dibicarakan pada kasus ini dengan memberikan beberapa pertanyaan dan umpan balik yang mengarah ke identifikasi potensi dari si coaching-nya tadi. Kemudian untuk rencana aksi, di sini jelas si coaching maksud saya, sudah jelas menunjukkan apa rencana dia yang akan dilakukan, dan coach juga di sini sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi si coach dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa harus memberitahu kepada si coach tadi apa yang akan direncanakan. Artinya si coach memunculkan sendiri apa yang harus dia lakukan. Kemudian untuk tanggung jawab juga di sini sudah jelas di mana si coach di sini memberikan beberapa langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya itu dalam membuat bahan ajar yang bisa nanti ditunjukkan kepada kepala sekolah bahwa memang sebenarnya dia sudah menggunakan buku ajar yang dia buat sendiri melalui rangkuman-rangkuman dari buku paket yang memang buku teks yang memang dimaksudkan pengawas. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wah, mantap. Aplaus ya, luar biasa. Baik, Bapak.